Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang berbicara dalam ranah ilmiah. Yang pertama, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Ahmad Manowaskito, STB 3891. Lalu ada saudara Dio Irza Mangantarpane, STB 3898. Lalu ada saudara Kevin Haryanto, STB 3905. Lalu ada saudara Muhammad Novaldi Ihsan dengan STB 3910. Lalu Muhammad Bayu Aji Irfani, STB 3914. Muhammad Syaferi Adi Ardani, STB 3916. Lanjut saja kita ke materi. Pengertian hakikat bicara. Berbicara ilmiah adalah suatu penyampaian maksud, ide, pikiran, isi hati seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sesuai dengan bahasa baku sehingga maksud dari perkataan orang tersebut dapat dipahami orang yang dituju. Tarigan, ada beberapa klasifikasi dalam berbicara berdasarkan tujuannya, yaitu pertama, berbicara untuk melaporkan. Maksudnya adalah kegiatan berbicara ini untuk memberikan informasi yang dilaksanakan ketika seseorang berkeinginan untuk memberikan atau menanamkan pengetahuan, menetapkan atau menentukan hubungan antar benda-benda, antara benda satu dengan benda yang lainnya. Ketiga, menerangkan atau menjelaskan suatu proses, seperti proses bagaimana cara membuat sesuatu, bagaimana cara membuat roti, dan sebagainya. Yang keempat, menginterpretasikan atau menafsirkan atau menjelaskan secara rinci suatu persetujuan atau menguraikan suatu tulisan, seperti menjelaskan atau menguraikan sebuah tulisan, novel atau artikel, dan sebagainya. Di sini ada berbicara berdasarkan situasinya. Nah, ini dibagi menjadi dua, ada berbicara formal atau berbicara informal. Maksudnya berbicara formal yaitu pembicara ini dituntut untuk berbicara secara formal menggunakan bahasa resmi. Contohnya seperti ceramah atau wawancara atau pidato. Yang kedua, di sini ada berbicara informal. Maksudnya ialah pembicara ini bisa berbicara secara tidak formal, bisa menggunakan bahasa yang sehari-hari, lalu rileks, tenang ketika berbicara. Contohnya seperti ketika menelpon atau ketika berbicara dengan teman sebayanya atau teman bermain. Lalu di sini ada berbicara berdasarkan cara penyampaiannya. Itu ada berbicara mendadak. Maksudnya berbicara mendadak itu kejadian atau kondisi di mana seseorang berbicara di depan umum tanpa direncanakan sebelumnya. Begitu. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. D. Berbicara berdasarkan catatan. Pembicara menggunakan catatan-catatan kecil pada kartu yang telah dia siapkan sebelumnya dan telah menguasai materi pembicaranya sebelum tampil di muka umum. E. Berbicara berdasarkan hafalan. Pembicara menyiapkan dengan cermat dan menulis dengan lengkap bahan pembicaraannya. F. Berbicara berdasarkan naskah, yaitu penyampaian dari naskah biasanya dilaksanakan pada saat-saat yang penting dan seringkali digunakan untuk siaran-siaran radio atau televisi. Yang terakhir yaitu berbicara berdasarkan jumlah pendengarnya. Berbicara antar pribadi, berbicara antar kelompok kecil, dan berbicara dalam kelompok besar. Jenis pembicara seperti ini sering terjadi bila pembicara menghadapi pendengar dalam jumlah yang sangat besar. Tips berbicara ilmiah. Yang pertama, mempersiapkan mental dengan baik, yakni dengan memahami kondisi ruang dan psikologis audiens. Yang kedua, berlatih dengan baik. Yang ketiga, menyesuaikan penampilan fisik sebelum tampil di atas panggung. Yang keempat, berupaya untuk menjadi diri sendiri. Yang kelima, menyelipkan humor atau lelucon di sela-sela pembicaraan sehingga audiens tidak rasa bosan. Dan yang terakhir, 3S, senyum, sapa, dan sanjung. Berbicara berdasarkan jumlah pendengarnya. Pertama, berbicara antar pribadi. Yang kedua,
berbicara dalam kelompok kecil. Yang ketiga, berbicara dalam kelompok besar. Dan yang keempat, jenis pembicara seperti ini terjadi bila Izin Pak, izin melanjutkan persentase. Ada cara sikap sopan santun dalam ranah ilmiah. Yang pertama itu kita harus mengacungkan tangan terlebih dahulu. Setelah kita mengacungkan tangan, kita memberitahu identitas diri kita. Setelah kita memberitahu, kita mengucapkan terima kasih karena kita telah diberi kesempatan untuk mengutarakan pikiran. Setelah itu kita mengutarakan pikiran kita. Setelah kita mengutarakan, kita mengucapkan terima kasih kembali dan mengucapkan minta maaf apabila ada salah perkataan. Setelah itu ada secara sopan santun dalam ranah ilmiah. Yang pertama itu kita harus menggunakan bahasa sesuai dengan lingkungan. Setelah itu kita harus menggunakan kalimat yang dimengerti oleh lawan bicara. Lalu kita juga menatap lawan bicara dengan tatapan yang lembut dan tidak memancing emosi. Dan juga kita harus menggunakan nada atau intonasi yang lembut. Dan juga kita harus menyesuaikan pada lingkungan, menggunakan pakaian yang rapi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah ucapan atau perkataan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.